Oke, kita bahas dulu tugas kamu kemarin. Jadi di sini ada dua soal, sama semua tipenya. Disuruh nyari eliminasi sama pakai cara segitiga bawah. Oke, yang pertama ya. 2x tambah 5y min 3z. Nah, ini pakai cara eliminasi dulu. Jadi kamu ngeliminasi persamaan 1 sama 2 untuk ngilangin x-nya. Jadi x-nya disamain ke 6x. Jadi sehingga 7y min 4z. Ini jadi persamaan baru. Terus kamu eliminasi persamaan 2 sama 3 buat ngilangin X-nya juga. Terus ketemu ini persamaannya. Terus bener di eliminasi juga. Dapat Z-nya 3. Terus disubstitusikan ke persamaan 1 dapat X-nya. Terus ke persamaan 4 dapat Y-nya. Solusinya 1, 2, 3. Terus pakai metode segitiga bawah. Hmm, ini enggak kamu tulis itunya apa? Rumus umumnya. Jadi ini ke sini tuh Oh, baris enggak. kedua ditambah berapa Jadi dikali. soalnya itu kalau menulis itu bisa, cuman kayaknya waktunya itu nggak nutup, jadinya ya udahlah langsung aja gitu. Jadi ini ke ini tuh baris kedua ditambah berapa dikali berapa. Masih ada nggak rata-ratanya? Dan itu ngeret-ngeret sampai berkali-kali, maksudnya kayak sebanyak itu gitu loh nyaret-nyaretnya. Ini enggak, aduh, ini sebanyak ini. Kayak selembar, hampir berapa lembar ya ini? Satu, dua, tiga, empat, 5 lembar. Well, kok hasilnya beda? Soalnya Caca awalnya tuh kayak masih nggak paham gitu kan, terus nyoba-nyoba sendiri, terus ya udah nanti temu hasilnya begini gitu. Dan itu menurut eh, cara yang kakak yang berikan sama yang di modul. Kok beda hasilnya? Z-nya, Y-nya, Beda X-nya. hasilnya apa? Sama ini kan berarti X, Y, Z-nya kan 1, 2, 3. Ini berapa ini? X-nya 369/22. Y-nya min dua Nah puluh itu per nggak 11. tahu ya kak. Coba No. kita breakdown dulu berarti. Hmm, pakai OneNote dulu coba. 3, 6x7 min 7. Gini ya. Berarti ini bisa di copy nggak? Nggak bisa. Ini gambar ya? Oh bisa. Loh, 2, 5 min 3, 6, 8, 8, 8. Salah. 6, 8, min 5, 7. Terus sama min 3, 3, min 3, 3, 4. Anggap aja gini. Apa lihat soalmu aja deh. Ini berarti kan yang dinolkan kan 6 dulu kan. Ya, Berarti 6 ditambah sesuatu ditambah misal K berarti dikali baris atasnya berarti 2 harus 0. Berarti langsung aja K-nya dapat min 3. Sama nggak? hanya tiga. Ya, Berarti ini nanti hasilnya 0. Terus 8 ditambah min 3 dikalikan 5. Berarti min 15 tambah 8 berarti min 7 benar.
Terus min 5 ditambah min 3 dikalikan min 3 9, min 5 4 benar. Terus 7 ditambah min 9, 7 ditambah 7 ditambah min 3 dikali 3 dapatnya berapa? 7 di Tambah min 3 dikali 3 kan min 9, berarti min 2. min 2. Berarti min 2. Berarti ini ya salahnya ya. Ini min 2 ya. Kamu Oh kamu iya. plus. Terus yang selanjutnya berarti ini min 3. Min 3 ditambah min plus 3 per 2. Nah, selanjutnya berarti ini ya salah. Nah, nanti kamu benerin lagi ya. Iya. Berarti yang salah di situ. Terus yang ini, yang nomor 2, benar. Eliminasi ya. Nah, ini yang kemarin ya, 2 min 5 min 3. Oke, aman. Terus hasilnya, loh. Beda lagi. Ayo kita cek. Kok nol? Satu, satu, Oh satu, iya, satu. kok bisa kepikiran nol ya? Bisa-bisanya. Ya, berarti salah di awal. Iya, iya, iya. Berarti benerin lagi ya. Benerin lagi gak apa ya? Benerin biar bisa. Oke. Dapat berapa nih? 50 ya. Udah dibenerin lagi yang segitiga bawahnya. Tapi overall konsepnya paham kan ya? Kenapa? Overall konsepnya paham kan ya? Konsep segitiga bawah. Udah mulai paham. Oke. Apa perlu diulas lagi? Kenapa? Perlu diulas lagi nggak? Hmm, enggak sih. Enggak, Oke, enggak berarti yang udah. enggak usah. Karena Ya, kan aku Mas lanjut. udah Lanjut ke materi berikutnya, yaitu kita belajar matriks beserta definisinya, beserta teorema-teoremanya. Jadi kemarin kan udah nyinggung matriks dikit-dikit yang untuk nyelesain segitiga bawah itu kan kita berubah ke bentuk matriks. Nah, matriks itu kan ada banyak teorema dan definisinya, maka kita paham di sini. Jadi pertemuan ini kita bakal mengetahui definisi matriks, terus cari inverse-nya, inverse sama transpose, terus nyelesain SPL pakai inverse matrix. Nah, inverse itu apa? Ingat nggak? inverse tuh yang min itu kan min satu. Kayak Hmm? dijadinya nanti satu per gitu. Iya nggak sih? Apa? Gimana? Kayak satu per kan itu kan awalnya min terus jadiin Hmm. kan satu per Itu inverse apa? usaha apa ya? Kayaknya cuman inverse. Oke, lanjut dulu berarti. Nah, Ya, matriks kan berarti kan suatu kumpulan nilai yang berbentuk empat persegi panjang. Jadi ciri matriks itu dia bentuknya tuh persegi panjang, kotak, bisa persegi panjang. Pokoknya bentuknya tuh apa istilahnya? Bujur sangkar. Nah, bentuknya tuh bujur sangkar kayak gini. Nah, dia update oleh kurung kurung tegak atau kurung kayak gini. Jadi pokoknya asal bentuknya dikasih kurung terus dikasih angka di dalamnya itu namanya matriks. Nah, tiap matriks itu ada barisnya, ada kolomnya. Tiap nilai dalam matriks itu disebut entry. Jadi 1 ini entry, 5 ini entry, 9 ini entry, 7 entry, 3 entry, 0 entry. Nah, cara eh, pengambilan entry, cara penamaan entry itu dikasih indeks terus baris koma kolom. Jadi ini kan matriks A. Berarti ini kan ada 2 baris, ada 3 kolom. Berarti kalau aku mau nyebutin
angka 1, berarti angka 1 ini dia itu matriks A 1,1. Artinya dia itu di dalam matriks A baris ke 1, kolom ke 1. Terus misal aku mau nyebut angka 5. Nah, angka 5 ini berarti dia itu matriks A 1,2. Karena dia itu di baris ke 1, kolom ke 2. Terus kalau 0 berarti dia di baris kedua, kolom ketiga. Berarti dia itu matriks A 2,3. Nah, semua entry di dalam matriks itu harus berupa bilangan real. Nah, real kan berarti boleh rasional, boleh irasional. Yang nggak boleh itu bilangan imajiner. Imajiner tuh yang kayak I. Pernah belajar nggak? I itu akar min berapa ya? Akar min 1 kan? Pernah belajar nggak? Kok bisa akar? Bilangan imajiner. Termin satu. Belum ya? Jadi, jadi imajiner itu bilangan yang enggak real. Jadi akar salah satu bilangan imajiner itu I. I itu I kuadrat itu sama dengan min 1. Berarti I itu akar min 1. Nah, akar kan nggak boleh negatif. Jadi akar min 1 kan disebut bilangan imajiner karena bilangan itu nggak bisa kita definisiin ke dalam dunia nyata. Kayak gitu. Jadi entry dalam matriks itu semuanya harus bilangan real, nggak boleh bilangan imajiner. Kenapa? Karena nanti itu kita bakal ngoperasiin matriksnya. Bakal kita kali, bakal kita bagi, bakal kita tambah, bakal kita cari inverse dan sebagainya. Makanya semua entry-nya ini harus berupa bilangan real supaya kita bisa operasikan. Nah, matriks A itu, ini ada definisinya. Matriks A itu bakal sama dengan matriks B jika ukuran baris A dan B itu sama dan ukuran kolom A dan B itu sama serta entry A 1, J itu sama dengan entry B 1, J. Jadi kok 1 I, J. Berarti matriks A itu bakal sama dengan matriks B ketika semua entry-nya itu nilainya sama, ukuran barisnya sama, ukuran kolomnya sama. Jadi misal matriks A itu 1, 5, 9, 7, 3, 0. Nah, ini bakal sama dengan matriks B. Kalau matriks B itu juga nilainya 1, 5, 9, 7, 3, 0. Karena barisnya itu sama-sama 2, kolomnya sama-sama 2, A 1,1 itu sama dengan B 1,1, yaitu 1. Terus A, semua entry-nya itu bakal sama itu. Maka matriks A itu secara keseluruhan bakal sama dengan matriks B. Terus, misal ada penjumlahan matriks C itu sama dengan matriks A ditambah atau dikurang matriks B. Berarti cara penambahan sama pengurangan matriks itu kayak kemarin. Berarti eh, matriks C baris baris I, kolom C itu berarti matriks A baris I, kolom C ditambah dikurang matriks B kali kok ditambah kurang matriks B baris I kolom C. Jadi contoh ya. Contohnya matriks C itu ini misal matriks A. Nggak rapi ya. Hmm, hmm, hmm. Eh, anggap aja gini. Ini anggap aja ini matriks A. Terus sini ada lagi matriks B. Matriks B. Gini. Nah, misal C itu C sama dengan A ditambah B. Berarti penambahan matriks itu berarti baris yang sama di kolom yang sama itu kita tambahkan. Jadi misal A ditambah B berarti yang baris ke satu kolom ke satu aku tambahin sama baris ke satu kolom satu matriks B. Terus baris ke satu kolom kedua aku tambahin ke baris ke satu kolom kedua juga. Jadi kayak gitu. Semua entry-nya itu yang berurutan kita tambahin satu persatu ke matriks perlawanannya kayak gitu. Jadi nanti hasilnya 2 ditambah 2, 5 tambah 5, min 3 tambah min 3, 3 tambah 3, terus ini tambah ini tambah ini tambah gitu. Jadi matriks C sama dengan misal matriks C sama dengan A tambah B berarti matriks C cara gua gimana? Gua kasih kurang aja ya. I, J berarti eh,
baris ke I kolom ke J itu sama dengan matriks A baris ke I kolom ke J, aku tambahkan baris ke B matriks ke I kolom ke J gitu. Terus misal ada C itu bilangan konstanta atau bilangan skalar. Nah, berarti misal ada matriks M itu sama dengan C kali A. Jadi matriks A dikali sebuah bilangan real, maka eh, perkaliannya itu masuk ke dalam tiap-tiap entry-nya. Jadi misal ada matriks matriks A tuh kayak gini. Ini tuh matriks A. Nah, misal aku taruh bawah aja. Matriks A tuh kayak gini. Berarti kalau misal dua dua dikalikan dengan A, berarti dua ini dua ini kita kalikan ke semua entry-nya. Berarti 2 dikali 2 2 dikali 5 2 kali min 3 2 kali 3. Berarti nanti hasilnya berarti 4 10 min 6 6 12 16 min 10 14 min 6 6 8 sama 30. Jadi A itu yang mana dah? Berarti hmm, A itu apa? yang A Ini itu, matriks A. oh Matriks A kan berarti kayak gini. setiap ini diganti dua ya? Ya, berarti kalau 2 Kali dikali dua. A, berarti duanya ini kita kalikan ke semua entry-nya. Hmm. Kayak gini. Oh iya ya. Mm-mm. Berarti 2 dikali 2 2 kali 5 2 dikali 3 2 kali 3, dan seterusnya. Nanti hasilnya jadi kayak gini. Kalian dari matriks dengan bilangan skalar. Terus, misal ada matriks, kumpulan matriks A, A1 sampai AN. Terus ada bilangan skalar juga, C1 sampai Cn. Nah, terus apabila dikalikan, berarti kombinasi ini, apa urutan matriks ini kita kalikan dengan urutan skalar ini, berarti dia nanti jadinya C1 kali A1 ditambah C2 kali A2 ditambah C3 kali A3 dan seterusnya sampai Cn kali An. Nah, itu disebut kombinasi linear dari matriks ini dikalikan dengan koefisien ini. Jadi misal ada kumpulan matriks, misal A1 A2 A3, ini tiganya harusnya ke bawah ya, maklum aja ya. Seterusnya, terus ada koefisien juga, koefisien C1, C2, C3, C4, dan seterusnya. Nah, kita mau dikalikan, berarti ya C1 dikalikan A1, C2 dikalikan A2, dan C3 dikalikan A3, seterusnya sampai Cn dikalikan dengan AN. Nah, perkaliannya tadi kayak gini, berarti misal 2 dikali A berarti ini dikali masuk. Berarti misal C1 dikali A1 berarti C1-nya kita kalikan ke semua entry dari matriksnya. Itu disebut kombinasi dari eh, koefisien dikalikan dengan kombinasi dari matriksnya. Terus matriks itu juga dapat kita bagi-bagi atau kita partisi. Kita pecah dengan cara memberikan garis imajiner yang berbentuk horizontal maupun vertikal. Jadi misal ada matriks A, itu dia 3 kali 4 karena dia itu ada barisnya ada 3, kolomnya ada 4, berarti 3 kali 4. Terus aku mau buat garis imajiner, dua garis imajiner. Yang pertama itu secara horizontal yang membagi antara baris ketiga sama baris keempat. Berarti ini ya, ini antara baris ketiga sama baris keempat. Ini aku kasih garis imajiner dengan tanya titik-titik-titik kayak gini. Terus aku mau bagi juga secara vertikal dari kolom 3 sampai kolom 4. Berarti gini, ini vertikal. Nah, berarti ada 1 2 3 4, ada 4 ruas matriks baru yang dibagi oleh garis tadi. Berarti misal aku kasih nama ini tuh matriks A11. Berarti dia tuh di baris, kalau dianggapnya ini baris baru, berarti ini kan baris ke-1, kolom ke-1. Terus A21 berarti barisnya kedua, kolom ke-1. Salah. Balik ya. Hmm. A11 12. Oh iya, bener-bener. Tapi kok kebalik ya? Kolom koma baris ya. Maksudnya 1,1 satu. Lah, Kan, ini kayak penamaan doang deh. Berarti ini dikasih nama A11, A21, penamaan doang. A21, A22. Berarti ini kayak gini. Oh, ini A12, salah-salah tipe-tipe. Berarti ini tuh matriks ini tuh
namanya itu matriks A11. Ini tuh A12 harusnya, karena dia nih, ini kan ada dua baris kan jadinya, dua baris sama dua kolom. Hmm. Karena dipisahkan sama ini jadi kan dua baris sama dua kolom. Berarti ini tuh A11 karena dia tuh baris satu kolom satu, A12 baris satu kolom dua, terus A21 karena matriksnya terletak di baris kedua kolom ke satu, sama A22 karena dia tuh baris kedua kolom kedua. Kayak gitu. Terus bisa juga aku pisahin secara horizontal doang. Jadi aku membagi setiap barisnya. Berarti dia tuh ada tiga baris, satu, dua, tiga. Dan kolomnya tuh nggak aku bagi. Berarti dia tuh dalam bentuk baris doang. Makanya si matriks ini kan cuma punya baris doang. Berarti ini aku kasih nama R1. R itu melambangkan row. Row kan dalam bahasa Inggrisnya itu baris. Berarti ini tuh baris ke satu, ini baris kedua, ini baris ketiga. Terus bisa juga aku bagi dalam vertikal semua. Jadi dia tuh berbentuk kolom semua. Berarti C1, kolom satu, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nah, eh, kalau kayak gini doang itu berarti ini tuh namanya matriks baris. Matriks baris, matriks baris, matriks baris. Berarti ini tuh ada tiga matriks baris. Terus kalau misal aku bagi vertikal, berarti ada empat matriks kolom. Karena dia tuh cuma punya kolom doang. Terus kita masuk ke perkalian matriks. Jadi perkalian matriks itu sifat pertamanya itu dia tuh nggak berlaku secara komutatif. Berarti A dikalikan dengan B itu nggak sama dengan B dikalikan dengan A. Jadi misal ada matriks min 1, 0, 2, 3. Matriks B itu 1, 2, 3, 0. Ntar aku kita coba di OneNote. Nah, A itu min 1, 0, 2, 3. B itu 1, 2, 3, 0. Nah, misal aku mau perkalian matriks A dikalikan dengan B. Nah, tahu nggak cara ngalikan matriks itu gimana? Kan kalau Dikali sama diklik C. yang sama Dikali entry-nya gitu kan. kayak misalnya A sama B, jadi kayak min satu kali satu, kayak di saat dikali sama ininya. Berarti Kalau min 1 kalikan 1, 0 kalikan 2, 2 dikalikan 3, 3 kalikan 0. Kayak gitu. ini enggak sih? Iya kah? Iya. Saya tahu salah. Jadi Kalau kalau enggak ya min satu kali dua, gitu nggak tahu. hmm? Kayak min satu kali satu sendiri, terus min satu kali ini sendiri. Iya, Hasilnya lupa gini. deh. Jadi perkalian perkalian matriks itu dia itu mana ya pulpen ini? Dia itu perkalian itu baris dikalikan kolom. Berarti ini yang baris mana? Ya baris kan ini kan. Ini kan satu baris. Terus ini dua baris. Kalikan dengan kolom. Berarti ini itu satu kolom, ini itu satu lagi. Berarti perkaliannya itu bukan bukan per entry-nya tapi barisnya itu baris ke satu dikalikan warna-warni ya. Bentar. Kalikan kolom ke satu. Berarti kalau A kali B sama dengan baris ke satu berarti kan ini. Berarti tapi perkalian kayak gini. Berarti min satu kita kalikan dengan kolom ke ini. Berarti kalikan dengan satu, ya kan? Iya, Min satu dikalikan satu ditambah nol kita kalikan dengan tiga. Berarti kan ini baris ke satu dikalikan dengan kolom ke satu. Terus habis itu baris ke satu kita kalikan dengan kolom kedua. Baris ke satu kita kalikan dengan kolom kedua. Berarti min satu kita kalikan dengan dua. Dua didapat dari mana? Karena dua itu kolom ke kedua ini iya. ditambah
nol kita kalikan dengan nol. Nah, terus habis itu berarti baris kedua kita kalikan dengan kolom ke satu, berarti 2 dikalikan dengan satu ditambah 3 dikalikan dengan 3, berarti 2 dikalikan satu ditambah 3 dikalikan 3, terus berarti baris kedua kali kolom kedua, baris kedua kali kolom kedua, berarti 2 dikalikan dengan 2 ditambah 3 dikalikan nol. Nah, berarti kan ini kan ada 1, 2, 3, 4 4 ini operasi. Berarti kita berarti min satu kali satu kan min satu ditambah nol berarti nol. Berarti min satu. Terus ini min satu kali dua berarti min dua. Dua ditambah 9 11 4. Nah, berarti ini tadi. Nah, ini tuh hasil dari kok kurung gitu. Hasil dari A kita kalikan dengan B. Nah, coba kamu hitung B dikalikan dengan A. Pakai cara ini tadi. B itu ini 1 2 3 0, A itu min 1 0 2 3. Masih bingung nggak? Bentar, Cica mau nulis yang B1 kali C1 itu dulu. Itu caranya tetap sama ya, Kak? Sama. Jadi barisnya dikalikan dengan kolomnya.
Emang hasilnya nggak bakal sama ya? Bakal apa? Hasilnya harusnya kayak ini. B kali A hasilnya ini. Hmm. Rumusnya itu tetap B1 kali C1 atau Iya benar. Tetap. Tapi kan berarti kan menghapus mana ya? Ini. Berarti kan nanti yang menjadi baris kan yang jadi baris kan berarti kan ini jadi baris ini jadi kolom di kolom. Udah ketemu, udah dihitung. hmm, itu baris tuh kalau Berarti yang pertama kan berarti baris satu dikalikan kolom satu. Berarti baris ke satu berarti kan satu satu dikali -1 ini satu ditambah ditambah 2 dikali dikali 0. kali dua Oh ya kali 2. kali dua. Ini dapatnya 4 dikurangi tiga, tiga benar. Tiga. Terus yang kedua berarti baris kedua kali kolom ke satu. Baris satu kali kolom kedua. Berarti satu dikali Dikali 2. Eh, iya kali 2 ya. satu dikali baris ke satu dikali kolom kedua. Kolom kedua kan ini Oh 0. nol tambah dua dikalikan tiga. Berarti 6. Berarti ini benar 6. Terus yang bawahnya berarti baris kedua kali kolom ke satu. Berarti 3 tiga dikali 2. tiga dikali 3 dikali 0. baris kedua dikali kolom ke satu. Kolom satu kan ini 2. 2 tiga 2. dikali urut. Berarti tiga dikali minus satu dulu. Oh Tiga 3 kali dikali. 1 dulu. Baru yang nolnya ini kita kalikan dengan dua. Nol kita kalikan dengan dua. Oh iya. Dapatnya minus satu. Terus yang terakhir berarti baris kedua kali kolom kedua. Berarti tiga kalikan dengan kolom kedua berarti nol tambah 0 dikalikan dengan 3. Nah, berarti dapatnya 0. 3, 6, 3. Aman berarti perkalian matriks. Oke, Ya. lanjut. Ya berarti karena hasilnya tadi beda, berarti perkalian matriks itu nggak bisa secara komutatif. Berarti A kali B itu beda sama B kali A. Bentar ya. Bentar ya. Oke, berarti A B itu nggak sama dengan B kali A. Terus kita masuk ke
transpose. Jadi transpose itu misal transpose dari A. Transpose dari A itu berarti matriks A dengan baris sama kolom itu kita tukar tempatnya. Kayak gimana tuh? Jadi kayak gini. Jadi kan misal A itu mana tadi? A ini kan ini. A itu min 1 0 min 1 0 2 3 2 3. Nah, kita tukar barisnya itu kita ubah jadi kolom, kolomnya itu kita ubah jadi baris. Jadi penulisannya itu A terus kayak pangkat gitu T kayak gini. Nah, berarti barisnya itu kan yang ini yang min 1 0. Nah, kita ubah jadi kolom berarti min 1 terus ini 0 ke bawah gini. Oh, berarti itunya Berarti 2. 2 sama 3. Nah, kayak gini. Berarti ini jadi matriks transposnya. Dari baris kita ubah jadi kolom, dari kolom kita ubah jadi baris juga. Jadi kan min 1 0 kan baris jadi kolom min 1 0. Terus min 1 2 ini kan kolom jadi baris min 1 2 kayak gitu. Jadi matriks baris transpose matrik itu kayak gitu. Jadi A itu untuk matriks berarti kalau transpose matriks berarti A pangkat T. Bukan pangkat sih, pokok T di atasnya A gitu. Itu namanya Hmm. transpose matrix. Oke. Oke, berarti kok ini sih. Lanjut. Di situ kita lanjut ke trace. Nah, trace itu berarti jumlah semua entry diagonal A. Berarti kan misal kayak gini, berarti yang diagonal kan min 1 sama 3. Berarti trace dari A itu min 1 ditambah 3. Kayak gitu. Jadi misal matriksnya itu buahnya kayak gini. Berarti trace dari matriks A itu A11, A11 ditambah A22 ditambah A33 gitu. Oh. Jadi segampang itu sebenarnya, sesimpel itu. Cirinya diagonal itu apa? Berarti baris sama kolomnya itu sama. Berarti A11, A22, A33 gitu. Terus Hmm. kita masuk ke sifat perkalian. Jadi matriks ada matriks bujur sangkar. Nah, ini tuh kayak sifat matematika pada umumnya lah. Ada matriks A. A itu dipangkatkan dengan suatu nilai. Berarti kan kalau dipangkatkan berarti kan dipangkatkan entry-nya 1 per 1 kan. Jadi misal Ya. A pangkat 3 berarti entry-nya dikalikan 3. Terus dikali dengan A pangkat S berarti ya pangkatnya itu bisa kita tambahkan terlebih dahulu. Berarti A dipangkatkan R ditambah S. Terus bisa juga misal kayak gini. Berarti ini tuh R langsung dikalikan dengan S kayak gitu. Karena kan ini Hmm. pangkat terus di dalamnya di atasnya dipangkatin lagi gitu. Kayak matematika pada umumnya. Terus matriks transpose. Jadi kan A pangkat T itu kan matriks transpose. Berarti kalau kita transpose lagi dia bakal balik ke kondisi awal. Coba. Jadi kan ini kan transposnya. Jadi misal aku transposin lagi. A transpose. Aku transposin lagi. Berarti hasilnya min 1 0 jadi balik lagi min 1 0. 2 3-nya berarti balik lagi 2 ke 3. Matriks transpose ketika kita transposkan lagi, nah itu dia bakal balik lagi ke kondisi awalnya kayak gini. Asalnya ini berarti kayak gini. Terus misal kita transposin lagi, dia bakal balik lagi transpose. Kita balikin lagi, balik lagi ke matriks biasa. Terus ada suatu bilangan skalar atau koefisien K kita kalikan dengan matriks. Jadi penandanya itu kalau bilangan kecil itu dia sebagai bilangan koefisien atau skalar. Nah, kalau abjad gede gini itu berarti dia itu matriks gitu. Jadi ada matriks kita kalikan dengan suatu nilai, terus kita transpose, maka nilainya ini kita bisa keluarin. Berarti kita transpose dulu matriksnya, baru kita kalikan dengan K. Gitu pula Hmm. kalau ada penjumlahan untuk pengurangan matriks, terus kita transpose ini
kita bisa transpose kali masuk, kayak istilahnya kali masuk, berarti A kita transpose dulu, terus baru ditambah B kita transpose, kayak gini juga. Berarti tapi ini ada pengecualian, jadi aslinya tuh A dikalikan dengan B kita transpose, itu hasilnya dibalik urutannya, berarti B kita transpose dikalikan dengan A kita transpose. Jadi bukan A transpose dikali B transpose, tapi B transpose dikalikan dengan A transpose. Jadi yang sifat keempat ini perlu diingat-ingat, jangan sampai kebalik, karena kebalik nanti bakal error. Jadi A dikalikan B kita transpose itu sama dengan B transpose dikalikan dengan A transpose. Berarti B-nya kita transpose dulu, terus A-nya kita transpose, baru kita kalikan. Terus ada matriks khusus. Matriks khusus itu berarti matriks yang pertama matriks nol. Matriks nol berarti semua entry-nya itu nol. Jadi misal kayak gini A, Hmm. berarti ini nol 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 semua. Ini namanya matriks nol karena semua entry-nya itu nol. Terus ada matriks I N. Berarti matriks IN berarti itu matriks identitas dengan ukuran N kali N. Berarti misal matriks I4 berarti itu matriks identitas dengan ukuran 4 kali 4. Nah, apa itu matriks identitas? Matriks identitas itu semua entry diagonalnya itu sama dengan satu. Jadi kemarin ingat gak Gauss sama Gauss-Jordan? Kan kalau Gauss tuh dia ada segitiga bawah, segitiga atas. Nah, kalau Gauss-Jordan itu dia itu segitiga atas sekaligus segitiga bawah dengan syarat setiap diagonalnya itu nilainya satu. Jadi kan gini. Nah, ini itu disebut matriks identitas. Berarti ini tuh matriks identitas penulisannya IN karena ini tuh 3 kali 3 berarti I3. Berarti ini tuh matriks I3 karena dia tuh 3 kali 3 dengan semua entry-nya itu 0 kecuali entry diagonalnya yang bernilai satu. Nah, ini namanya matriks identitas. Ini tuh bisa kita dapetin dengan cara pakai rumus OBE dengan cara Gauss-Jordan. Jadi kalau Gauss kan cuma 0,0 doang. Nah, kalau Gauss-Jordan berarti kita segitiga bawahnya itu atas sama bawah, terus nanti diagonalnya ini satu. Itu namanya matriks identitas. Terus ada namanya matriks baris kayak tadi, berarti matriks dengan satu baris. Jadi kayak ini kan aku bisa jadiin matriks baris dengan cara aku kasih garis imajiner kayak gini. Ini namanya dia jadi matriks baris. Ini R1, ini R2. Terus aku juga bisa ngubah dia jadi matriks kolom. Berarti aku kasih ini garis imajiner, berarti ini C1, ini C2. Berarti ini kalau yang satu baris doang itu namanya matriks baris, kalau yang sekolom doang namanya matriks kolom. Terus kita masuk ke teorema. Teorema. Berarti A yang tandanya gede ini tuh matriks, yang hurufnya kecil itu bilangan skalar. Nah, A plus B itu sama dengan B plus A. Jadi dia itu bisa memenuhi sifat komutatif kalau dia itu penjumlahan atau pengurangan. A plus B sama dengan B plus A. Tapi dia tuh kayak tadi nggak memenuhi komutatif kalau dia itu sifatnya perkalian atau pembagian. Jadi kalau perkalian itu A kali B itu nggak sama dengan B kali A, tapi kalau penjumlahan A plus B itu sama dengan B plus A. Terus ini juga memenuhi sifat sifat apa ini kalau di matematika? Distributif nih? Enggak, apa ya? Kok distributif? Iya kayaknya distributif. Distributif itu kan yang ini yang masuk-masuk ini nggak sih? Ya nggak sih? Kan kayak kali, apa ya? Ada tiga Kali, sih. kali. Komutatif, distributif, punya apa? Asosiatif. Oh ya, asosiatif. Asosiatif Benar-benar. itu yang oh, yang pengelompokan tuh asosiatif. Berarti ini tuh dia memenuhi sifat asosiatif. Berarti aslinya tuh yang dikelompokin tuh B tambah C, terus kita ubah A tambah B-nya dikelompokin. Nah, itu nggak nggak merubah persamaan. Berarti dia ini memenuhi sifat asosiatif. Terus ini juga termasuk asosiatif, pengelompokan. Nah, ini dia masuk ke distributif. Berarti A kita distribusi ke B, kita distribusi A kita kalikan dengan B, terus A kita kalikan dengan C, baru kita tambah atau kurang. Nah, itu bisa. Kayak ini juga B dikalikan A plus minus C dikalikan dengan A. Terus ini tadi kan yang ini matriks, terus ini yang koefisien. Ini juga bisa.
A dikalikan dengan B plus minus A dikalikan dengan C. Ini juga sama. Terus ini apa tadi? Asosiatif. Ini juga asosiatif. Sama. A dikalikan BC kita kalikan dulu baru dikalikan dengan A itu sama dengan B dikalikan dengan A kecil dulu baru dikalikan dengan matriks C, atau bisa juga A kita kalikan dengan C dulu baru dikalikan dengan B. Nah, dengan syarat perkalian matriksnya ini nggak kita tukarkan, tetap B dikalikan dengan C, B dikalikan dengan C, B dulu baru dikalikan dengan C. Bukan kalau kita tukar C dikalikan dengan B itu baru nggak sama. Terus kita ada sifat juga teorema untuk matriks yang nol. Berarti kalau A kita tambah dengan nol, itu sama dengan nol kita tambah dengan A, itu sama dengan A. Kan A itu kan, nol itu kan entry-nya nol semua. Berarti ketika kita jumlahkan, berarti ya nggak ngubah apa-apa. Terus misal kita kurangi, berarti A min A, berarti hasilnya nol. Berarti semua matriksnya itu nol. Terus nol min A, berarti nanti jadi negatif A. Jadi semua entry-nya itu bakal jadi negatif. Terus A dikalikan dengan nol, hasilnya nol. Karena semua entry-nya itu nol. Hasilnya. Terus ada namanya eselon baris tereduksi. Ini contohnya salah sih. Jadi misal ada A itu gini, terus eselon baris tereduksi itu enggak gini. Aku ada semua. Ini eselon baris tereduksi itu dia itu semua entry-nya itu nol, semua entry-nya itu nol, atau R itu matriks identitas. Jadi kita tuh bisa ngubah matriks biasa ini menjadi eselon baris tereduksi menjadi misal kayak gini. Dengan cara kemarin bisa cara Gauss-Jordan dengan cara OBE kayak gitu. Jadi matriks identitas itu bisa kita dapatkan dengan cara merubah matriks biasa menggunakan OBE pakai Gauss-Jordan. Ini belum ini enggak gini. Jadi ini seharusnya itu 1 1 1 0 0 0 0 0 0. Terus kita masuk ke matriks inverse. Nah, jika ada A itu matriks bujur sangkar, terus AB itu bakal sama dengan BA atau sama dengan matriks identitas hanya jika B itu inverse dari A dan A itu inverse dari B. Lambangnya itu pangkat minus 1. Nah, berarti jika ada A pangkat minus 1, berarti itu inverse dari A. Nah, caranya, jadi misal A itu AB di A, B, C, D. Nah, determinannya berarti, ingat determinan matriks enggak? Yang, aku screenshot dulu. Ini. Nah, ini kan ada 4 entry kan. Nah, cara nyari determinan itu berarti kita kalikan yang sediagonal secara Ya, ya. gini, ingat kan? Terus Ya. kita cari yang segini juga. Berarti yang ke arah sini itu kita kalikan abad, berarti A kali D Sama C kali B. dikurangin yang diagonalnya kebalikan, berarti B kali C. Ya. B kali C. Jelek ya? Ya, anggap aja udah bener. Nah, berarti syarat tadi masuk ke sini. Berarti jika ada matriks A dan determinannya ini nggak sama dengan 0, maka inversnya itu bisa didapetin dengan 1/determinan, atau kita tinggal tukar tukar ininya aja diagonalnya. Jadi ingat-ingat kalau ada matriks A, B, C, D, determinan A inverse-nya itu berarti kita tukar D dengan A, terus kita kasih minus yang min B sama min C. Berarti kayak gini. A ditukar dengan D, terus B sama C kita kasih minus. Jadi hasilnya D minus B min C dan A. Atau 1/determinan. Terus sifat dari matriks inverse, jika ada matriks yang bisa diinverse, berarti kalau kita inverse lagi, dia bakal balik lagi ke kondisi awal, kayak transpose tadi. Terus A pangkat N kita inverse, itu sama dengan A kita inverse dulu, baru kita pangkatkan dengan N. Terus misal A dikalikan suatu konstanta kita inverse, itu sama dengan bukan K-nya kita keluarin, tapi 1/K-nya. Jadi 1/K baru A kita inverse. Jadi ingat-ingat, bukan K langsung dikeluarin, tapi 1/K. 1/K baru dikali A inverse. Terus misal A transpose itu bisa diinverse. Berarti A transpose inverse sama dengan A inverse transpose.
Ini mirip kayak yang pangkat. Jadi A transpose inverse itu sama dengan A inverse kita transpose. Terus ini kayak yang ini tadi kayak yang transpose. Berarti kalau A dikali B, matriks A dikalikan B kita inverse itu sama dengan B kita inverse dikalikan dengan A kita inverse. Jadi kalau kita mau kalikan masuk itu berarti dibalik matriksnya. Terus kita ada juga untuk mencari inverse matriks pakai cara bantuan matriks identitas. Nah, pakainya itu pakai UBE. Jadi ada matriks A tadi 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. Nah, kita mau nyari inverse-nya dengan cara kita bikin matriks identitas. Berarti kan ini kan 3 kali 3. Berarti kita bikin matriks identitas 3 kali 3 di sebelahnya. Kita kasih garis imajiner, terus bikin matriks identitas 3 kali 3. Berarti 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Terus, habis itu gimana caranya kita ngubah angka-angka ini supaya dia jadi matriks identitas. Jadi ini itu tujuannya kita mau samain kayak gini. Berarti satunya ini jadi 1, 2 jadi 0, 3 jadi 0, 2 jadi 0, 5 jadi 1, 3 jadi 0, 1 jadi 0, 0 jadi 0, 8 jadi 1. Nah, nanti ketika ini semua udah jadi matriks identitas, ini itu jadinya hasil. Jadi kayak gini. Jadi mm, 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 kok ada caranya ya? Oh, jadi gini. Ini kan satu kan udah jadi satu berarti aman. Jadi kita lanjut yang di bawahnya. Jadi urutannya itu kita ubah ini segitiga bawah dulu, segitiga bawah. Habis itu kita jadiin ini satu. Jadi ntar aku screenshot aja. Nah, berarti kita urutannya itu urutannya itu ini jadi satu. Habis itu kalau udah ada satu berarti yang lainnya ini harus jadi nol. Habis itu kita cari satu dulu. Ini jadiin satu dulu. Kalau udah jadi satu berarti bawahnya harus nol. Habis itu ini jadi satu, baru habis itu naik ke sini, ke sini, ke sini. Jadi urutannya itu kita selesaiin satu dulu, habis itu semua yang di bawahnya itu harus nol, terus habis itu ini satu, yang di bawahnya harus nol, terus satu, karena udah selesai berarti langsung atasnya ini. Oke, berarti yang pertama ini jadi satu, udah jadi satu berarti aman. Terus yang kedua, dua kita mau jadiin nol, berarti kita minta bantuan baris kedua, berarti baris ke satu, berarti ini mau kita jadiin nol. Berarti 2 dikalikan dengan K ditambah eh kebalik. Ditambah dengan K dikalikan dengan satu harus sama dengan ini. Nol. Jadi K-nya itu -2. -2. Karena K-nya -2 berarti ini itu semua baris ini, jadi barisnya itu enggak ini doang tapi sampai sini. Sini itu berarti ikut rumus umum. Berarti rumus umumnya kan B2 ditambah Nah, -2 dikalikan dengan B1. satu. Berarti ini nanti hasilnya 0. Terus ini tuh hasilnya 5 -2 1. Terus ini hasilnya -3 -6 berarti -3. Ini hasilnya -3. Terus ini hasilnya -2. Ini hasilnya 0. Ini hasilnya 0. Jadi barisnya tuh bukan ini doang tapi sampai sini. Jadi otomatis nanti kalau ini berubah berarti ini ikut berubah. Makanya nanti kalau kalau yang baris kiri ini udah jadi matriks identitas, ini itu otomatis berubah jadi matriks hasilnya. Jadi nanti kayak gini. Kalau semua ini udah kita ubah jadi matriks identitas, yang kanan ini otomatis dia berubah jadi matriks inverse-nya. Kayak gitu. Jadi inverse. Jadi ini tuh jadi kan hasilnya kan gini. Hasilnya tuh ini matriks matriks A ini matriks identitas. Nanti hasilnya itu ini matriks identitas, ini tuh matriks
inverse-nya kayak gitu dengan cara OBE. Tapi caranya bakal panjang banget karena dia harus nol semua terus ini jadi satu semua kayak gitu. Terus berarti kan matriks inverse-nya tuh ini inverse-nya, ini matriks awalnya tadi. Jadi kalau kita kalikan min satu, dua, tiga. Kalau kita kalikan nanti dapat hasilnya. Buat apa nih dikalikan? Oh, jadi kalau kita kalikan, misal satu, berarti kan satu dikalikan min 40, dua dikalikan dengan 13, tiga dikalikan dengan 5. Berarti barisnya dikalikan dengan kolom. Nanti dapatnya satu, ini dapatnya nol, nol, nol. Jadi matriks matriks A dikalikan dengan inverse-nya itu bakal ketemu matriks identitas kayak gitu. Hmm. Makanya ini di aplikasi. Jadi ketika ada matriks A ukuran n kali n yang dia tuh punya inverse, maka dalam persamaan linear itu bisa dituliskan AX sama dengan B. Jadi A ini kan matriks AX itu sama dengan B, maka X itu sama dengan A inverse dikalikan dengan B. Nah, contoh kayak gini. Ini ada persamaan linear. Ini tuh diambil dari ini sama kayak ini. 123, 253, 18. Nah, ini tuh sama dengan satu. Berarti ini tuh A-nya, matriks A-nya. Matriks A itu berarti 123, 253, 108. Matriks B-nya itu berarti ini hasilnya. Hasilnya ini kita masukin ke matriks B. Terus kita transpose. Berarti 1,1,1. Terus X-nya ini yang kita cari. X1, X2, X3. Nah, kita bisa pakai rumus tadi. Berarti A-nya kan ini A, ini B-nya. Nah, kita nyari X-nya nih berapa. Berarti kan tadi X itu sama dengan A inverse dikalikan dengan B. Berarti A inverse-nya kan didapat dari ini tadi. Atau dari, oh ya dari ini. Ini pakai UB kan dapat A inverse, inverse A. Berarti ini inverse A kan ini. Terus dikalikan dengan B-nya ini hasilnya. Nah, itu dapat ketemu X1, X2, sama X3. Jadi, kita itu bisa ngitung mencari X1, X2, X3 dengan cara kita mencari dulu inverse-nya. Kalau inverse-nya itu udah dapat, bisa kita kalikan dengan B. B itu hasilnya ini tadi, dikalikan dengan B. Nah, langsung ketemu X1, X2, sama X3-nya. Gitu. Nah, ini berarti kita bisa mencari matriks dengan mencari penyelesaian dari SPL menggunakan bantuan dari inverse. Nah, coba cek. Berarti A-nya itu gini, B-nya gini, X-nya kan ketemu ini. Berarti misal kita masukkan A kita kalikan dengan X. Oke. Berarti Hmm. satu dikalikan dengan min Bentar. 15, dua dikalikan dengan 5, tiga dikalikan dengan 2. Berarti min 15 ditambah 10 tambah 6. Berarti min 15 ditambah 16. Jadi dapatnya satu. Terus 2 dikalikan dengan min 15, 5 dikalikan dengan 5, 3 dikalikan dengan 2, dapatnya juga satu. Berarti satu dikalikan dengan min 15, 0 dikalikan dengan 5, 8 dikalikan dengan 2, dapatnya satu juga. Berarti benar. A dikalikan dengan X itu sama dengan B. Kayak gitu. Terus kita masuk ke matriks elementer. Oh, bentar aku nyari charger dulu. Itu juga habis. Matriks elementer itu adalah matriks yang dihasilkan dari matriks identitas IN dengan kita melakukan satu operasi baris elementer. Jadi kan ini kan matriks identitas 3 karena dia tuh 3 kali 3 dan semua diagonal itu nilai satu. Nah, misal aku mau baris keduanya ini aku kalikan dengan 6.
baris keduanya aku kalikan dengan 6. Nah, makanya dia hasilnya jadi, kok contohnya salah terus ya. Hasilnya itu jadinya harusnya 100006001. Jadi gini. Terus misal aku mau baris keduanya, aku kalikan dengan 6. Jadi hasilnya nanti 1000060, jelek banget tulisanku. 001. Ini itu jadinya namanya matriks elementer karena dari matriks identitas kita kalikan satu kali, maksudnya kita operasikan OBE satu kali membentuk matriks baru. Ini namanya matriks elementer. Hmm. Terus kita masuk ke terimanya apa? Matriks bujur sangkar, maka yang berikut ini ekuivalen. A itu, jika matriks itu bujur sangkar, berarti N kali N, itu A itu dapat di inverse, terus AX sama dengan 0 itu punya solusi trivial. Berarti solusinya itu AX sama dengan 0. Berarti X sama dengan, ini apa ya? Enggak terlalu paham juga. Berarti X-nya itu, kan tadi kan AX sama dengan B, berarti X itu A inverse dikalikan dengan B. Kalau AX itu sama dengan 0, berarti X-nya itu 0. Berarti enggak ketemu hasilnya, hasil semua X itu 0. Oh, berarti kalau mana ini? Berarti ini kalau ininya 0 semua, B-nya ini 0 semua, berarti X sama dengan A inverse dikalikan dengan 0. Hasilnya nanti 0 semua. Terus echelon baris tereduksi dari A adalah IN. Jadi kan ini kan A itu ini. Nah, ini kalau kita kayak tadi echelon baris tereduksi kan berarti semua entry-nya itu 0 semua dan diagonalnya itu satu semua. Berarti kalau kita ubah menjadi echelon baris tereduksi, nanti dia tuh otomatis berubah jadi ini matriks identitas. Jadi bentuk echelon baris reduksi dari A itu adalah identitas, matriks identitas. Terus A itu dapat dinyatakan dalam perkalian matriks matriks elementer. Jadi kayak tadi A itu kan matriks A itu bisa kita pecah-pecah jadi beberapa matriks. Nah, A itu dapat dinyatakan dalam perkalian perkalian beberapa matriks. Jadi misal aku pecah segini, ya, jadi kan dia perkalian antara dua matriks. Terus aku pecah segini, dia jadi perkalian dari beberapa matriks. Terus ada matriks dengan bentuk khusus. Matriks bentuk khusus. Ini ada matriks diagonal D. D itu matriks diagonal D dengan nilai semua nilai. Oh, ini berarti matriks identitas ya. Berarti matriks identitas tapi diagonalnya itu enggak enggak satu. Jadi dia ini diagonalnya itu nilainya selain Iya. satu. Berarti semua dia ini membentuk segitiga atas sama segitiga bawah. Tapi diagonalnya itu bukan satu. Jadi dia tuh bukan matriks identitas tapi matriks diagonal. Karena diagonalnya itu enggak satu. Hmm. Enggak nol dan enggak satu. Terus matriks segitiga, kok segitiga atas kok gini ya? Kayaknya kebalik deh. Kebalik nggak sih? Sebut matriks segitiga, segitiga atas. Oh, ini kan harus segitiga atas tuh nolnya yang segitiganya tuh yang nol. Berarti ini kebalik ya. Berarti ini tuh segitiga Iya, bawah. kayaknya kebalik. Segitiga tuh yang dibentuk segitiga tuh nolnya bukan angkanya. Berarti ini tuh segitiga bawah, ini tuh segitiga atas. Ini matriks simetris karena semua A1 A I, J itu sama dengan A J, I. Berarti A12 itu sama dengan A21. Terus A13 itu sama dengan A31. Berarti yang berseberangan gini itu nilainya sama. Ini namanya matriks simetris. Terus ada teorema lagi. Oh, transpos dari matriks segitiga bawah adalah matriks segitiga atas. Berarti misal mana? Ini kita transpos kan berarti otomatis yang kolom ini jadi baris. Berarti kan
yang 0,00 ke bawah jadi 0,00 ke samping. Ini ke bawah jadi ke samping. Otomatis yang dari segitiga bawah dia jadi segitiga atas. Terus Hmm. perkalian dua matriks segitiga bawah menghasilkan matriks segitiga bawah. Perkalian dua matriks segitiga atas menghasilkan matriks segitiga atas. Jadi ya benar berarti karena ini segitiga atas, kita kalikan dengan matriks segitiga atas juga. Berarti barisnya kita kalikan dengan kolom. Ya benar, dia bakal jadi segitiga atas lagi karena ininya itu apa nggak berubah. Jadi perkalian perkalian matriks segitiga atas itu kalau kita kali dengan segitiga atas dia tetap jadi matriks segitiga atas. Itu pula matriks segitiga bawah kalau kita kali dengan matriks segitiga bawah hasilnya juga matriks segitiga bawah. Terus matriks segitiga invertible jika dan hanya jika semua entry diagonal itu dia nol. Jadi matriks segitiga itu ini itu dia bisa diinverse kalau dan hanya kalau diagonalnya itu nilainya nggak nol. Jadi perkalian diagonalnya ini nggak nol. Jadi kenapa? Kalau karena kan kalau kita perkalian nyari determinan kan kita diagonal yang ke kanan itu kan dikurangi diagonal ke kiri. Nah, sedangkan ini kan udah ada nol kan, berarti semua yang diagonal selain diagonal utama ini kan otomatis nilainya nol. Makanya si diagonal utamanya ini dia tuh nggak boleh nol karena kalau nol nanti dia nggak Hmm. bisa diinverse. Jadi kayak kayak fungsi identitas lah. Fungsi identitas kan kan kayak gini. Ini kan otomatis mana? Ini itu kan hasilnya nol. Cara cara kalau cara satu satu kalau cara tiga kali tiga nih ingat nggak cara nyari determinannya gimana? 3 kali 3. Ini ya yang tiga kali tiga. Cara nyari determinannya ingat nggak? Duh, itu yang begini, eh, gini, yang diagonal-diagonal terus gitu nggak sih? Ya kita set set kita nambahin Set, set, lagi set. angka yang sama. Berapa ya? Dua nggak sih? Satu dua. Satu lagi ya? Ya nggak sih? Iya, satu lagi. Nah kita tulis lagi dua. Jadi nanti kita buat yang ke kanan satu dua tiga dikurangi yang ke kiri berarti satu dua tiga. Nah, ini kan yang selain yang utama kan otomatis nilainya kan nol kan. Soalnya ada nolnya di sini. Ini ada nol dan nol dan nol ada banyak nol kan. Berarti syaratnya itu berarti yang diagonal utamanya ini dia tuh nggak boleh nol karena supaya bisa tetap bisa menghasilkan suatu nilai. Berarti nanti hasilnya kan satu kali satu hasilnya kan satu. Makanya kalau segitiga bawah kan sama atau segitiga atas kan segitiga bawah kan ininya nol semua, segitiga atas ininya nol semua. Makanya supaya dia tuh bisa diinverse, diagonal utamanya ini dia tuh nggak boleh nol kayak gitu. Terus Hmm. mana tadi? Terus inverse dari matriks segitiga bawah adalah matriks segitiga bawah juga. Jadi inverse tuh nggak merubah bentuk dari matriksnya. Jadi kalau segitiga bawah berarti tetap segitiga bawah, segitiga atas tetap segitiga atas. Yang merubah kan transpose. Jadi ketika kita mentranspos segitiga bawah hasilnya segitiga atas. Kalau mentranspos segitiga atas hasilnya segitiga bawah. Terus misal Hmm. A dan B itu matriks simetrik. Jadi matriks simetrik itu tadi yang A I J A I, J itu sama dengan A J, I. Kalau dia itu simetrik berarti A pangkat 3 A transpose itu juga simetrik. Terus A tambah B itu juga simetrik. A min B itu juga simetrik. Terus K dikalikan dengan K itu juga simetrik. Terus di inverse itu juga hasilnya tetap simetrik. Terus terakhir jika A matrix itu dapat di inverse atau invertible maka A dikalikan dengan A transpose dan A transpose dikalikan dengan A itu juga dapat di inverse. Hmm. Teori-teori doang ya ternyata materi ini. Iya, Ya selesai ternyata. Oh, easy ya. easy Ada itu. tanya kan? Sejujurnya tuh kalau bisa dibilang easy tuh
eh, antara iya sama enggak ya. Soalnya kan kadang eh, ngitungnya itu kalau nggak anu sama caranya tahap kayak step by step itu nanti jadinya salah gitu loh. Jawabannya itu salah langsung. Jadi benar harus teliti banget. Iya benar, harus teliti kayak matematika. Iya udah persis kayak MTK banget. Berarti yang nomor satu ini revisi 3 minggu lalu ya. Iya yang 3 minggu lalu itu. Terus yang kedua, gampang sih materinya, nggak ada yang hitung-hitung susah. Hmm, apa ya? Ini deh, A minus 1, 0, 2, 3. Jika, eh, jika matriks A sama dengan, Kalian di sini. oh ada equation, ada matriks nggak ya? Oh ini matriks. Ini matriks atau mutlak ya? Ini aja deh. -2, 6. Loh, kok nggak bisa ke bawah? Kan kalau di equation yang kita coba itu ada ininya Kak, apa kayak Hmm, kotaknya itu disediakan gitu. Gini kah? Tapi kok Yang contoh, bawahnya berarti bikin lagi kalau kayak gitu. oh gini kah? Gini gitu bikin itu lagi. Atau enggak di enter nggak bisa ya tadi ke bawah ya? Yang Nggak habisnya bisa. enter. Nggak bisa. Eh, nggak Enter bisa. nggak bisa. Hmm, Ya udah, anggap aja ini satu matriks ya. ya. Eh, 5, 9. Nggak urut ini. Nah, Hmm, ini dan B sama dengan 4, 7, tiga, min 6. Maka, maka tentukan A, A dikalikan B. Ini aja, kalau matriks tuh kasih bold aja biar kelihatan. A kalikan dengan B, terus yang B, B kalikan dengan A. Terus yang nomor 3, itu nomor 3-nya kok. Ini nomornya jelek. Apa? Yang 3 itu, mm, mm, mm.
Tahu matriks A sama dengan A lah. M sama dengan 2, 6, 4. Apa begini aja nulisnya? Kamu paham nggak? Kalau aku jajarin kayak gini. Mana tuh? Tapi Nah, itu aslinya ke bawah. ya harusnya ke bawah. Oh ya. 4, 11. Dan tentukan determinan dari M. Terus nomor 4. Oh banyak ya? Terakhir. Hmm, ini ya. Berarti terdapat persamaan, oh sistem persamaan linear. Berapa? Bentar. Aku cari contohnya. Mau berapa soal? 3 doang ya? Tiga aja. Berarti yang nomor 1 ini revisi kemarin kamu tulis di page yang sama ya? Ya, Oke. Mana ya contohnya kayak gimana? Contoh yang agak susah, yang agak gampang deh. Besok dasprok, SBD. kan SBD ya. SBD ada tugas nggak? Ada. Kan Waduh. kakaknya mesti ada tugas. Setiap pertemuan kan ada tugas. Itu yang buat apa? Kan yang rumah sakit itu kan. Iya, oh iya, Yang rumah apa? sakit. Entitas, relasi, sama atribut. Oh iya, berarti 2x1 tambah x2 ditambah x3 sama dengan 47. Terus x1 ditambah 1 ditambah 2x2 ditambah x3 dengan 23, x3x1 tambah 2x2 tambah, kok x3-nya bisa dieliminasi? Nggak apa, x3 dengan x1. Hmm. Carilah matriks X. X1, X2, X3 menggunakan rumus C. Aku yakin dia bakal menemukan hasil yang sama. Jangan deh, agak susah ini. Jangan. Yang ini aja. Mm, mm, mm. Ini aja. Ubah matriks identitas dengan menggunakan OBE, oke. Nah, ini aja.
carilah inverse matriks Z dengan mm, mm, mm. Ntar aku bikin contoh matriksnya. Tapi udah selesai belum yang SPD? Belum, ditinggal dikit sih termasuk. Aman kan? Gampang Aman, kan? aman. eh ya, termasuk lebih suka kayak gitu sih dibanding harus ngitung mikirnya lebih banyak. Benar. Besok besok jam berapa ya? Aslinya jam 7 ya? Iya, sebenarnya besok jam 7 tapi nggak tahu jam berapa. Diganti lagi. Berarti Jam ini aja, jangan kelamaan. Jam 9 aman nggak? jam 9. Oke. Oke. Agak mager aku kalau sepagi itu. Kenapa? Agak mager kalau sepagi itu. Kalau Sepagi itu. oh. Terus kenapa kok tiba-tiba jam 7 di jadwalnya itu awalnya? Biar biar variatif. Nggak jam 2 terus, tapi malah mager. Ya udah. Janganlah. Oh ini. Ada yang agak gampang. Hmm, tiga. Eh, tiga. Aduh. Ingat Sabtu praktikum. Mm-mm. Sesat. Menggunakan OBE. Operasi baris elementer. Eh, dah. Tiga aja. Dah ada ditanya kan terkait PR-nya. Gampang lah ya. Mm-mm. Ini kan berarti tinggal dikalikan doang. Terus ini Ya, determinan doang. Terus ini OWE doang. Ya, aman. Sama ini ingat ya, pengerjaannya notasi kalau matriks tuh kasih bold sama huruf gede ya, biar gampang dikenali. Aman? oke. Apa yang Ya, ditanyakan? benar. File download PDF. Udah kayaknya. Kak. Udah apa ya? Udah. Oh, aku taruh di itu aja. Kak, berarti lupa. Kan sekarang udah ada Google Drive-nya itu. Iya, lupa sering lupa. Yang Alin udah 1 sampai 6 materi udah dapat ya. Oh, oke. Oh ini sama ya, pertemuan dua. Ini ada contohnya kayaknya. Pakai sama 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 sama. Ini pakai MATLAB. Ini pakai MATLAB. Kamu pernah pakai MATLAB nggak? Bentar ya. MATLAB. Caca kayaknya dulu pernah download terus sama Caca udah dihapus. Dulu Nggak sama MATLAB bukan deh, bukan MATLAB namanya. GeoGebra. pakai apa? GeoGebra bukan MATLAB. Bentar ya, ada telepon. Kenapa? Oh, berarti download MATLAB dulu ya. Jawaban dadak banget.
belum di belum di belum dibaca Pak. Ini begini. Saya tanggung siapa sih ya? Ya, Pak kirim amal ya. Ya, bisa minta tolong tolong dibuat. Ya, ya. Amal lah ya. Ya, jadi belum pernah pakai MATLAB ya? Belum pernah pakai. Yang pernah cuma GeoGebra doang dulu Hmm. waktu SD guru MTK disuruh pakai Oh, itu. SD. Wah, Kok SD? SMA ini. Typo typo. keren banget lah SD ini. Ya, ya. Tapi ini MATLAB juga cuma buat ini doang sih. Kalau MATLAB itu penulisan matriksnya tuh kurung siku terus satu baris titik koma satu baris lagi terus baris lagi. Jadi barisnya itu dibisain pakai titik koma. Terus nanti ketika kita pencet enter nanti keluar ini langsung dibuatin matriksnya oleh MATLAB-nya kayak gini. Jadi matriksnya kayak gini. Terus ketika Hmm. mau inverse tinggal ngetik R sama dengan R ini variabel kita bikin variabel R INV berarti inverse dari K. Nanti langsung keluar hasilnya kayak gini. Ini untuk mempermudah perhitungan. Jadi misal A, A dikalikan dengan A dikalikan dengan A, berarti hasilnya kayak gini. Terus misal pakai Excel, ini ada yang pakai Excel. Excel nggak bantu BTW sih. yang hari Sabtu itu eh apa ininya pemrograman. Ya ada pemrograman. Terus minggunya Zoom Praktikum. juga. Ya, ya. Praktikum tuh cuma aku ngawasin doang. Kamu kerjain soal. Kalau kamu ada yang ditanyakan, aku menjawab. Tapi nggak bantu jawab soalnya. Jadi soalnya Hari kamu yang hari hari Minggu. ya hari Minggu. Oh, Udah, ada yang tanyakan? udah nggak ada Kak. Oke. Kalau udah berarti aku tutup pertemuan pada sore hari ini. Terima kasih. Bentar, aku stop share dulu. Stop Kenapa? rekam.